Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya kelas PBA 2B. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester psikologi pendidikan. Pertama, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Kemudian, peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang dapat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik adalah memahami perbedaan siswa, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa, mengevaluasi hasil pembelajaran. Setelah itu, kata sifat. Dalam istilah psikologi, berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap pada seseorang. Sifat merupakan gambaran dari perwujudan dan keadaan yang terlihat nyata, juga menandai bentuk mula atau merupakan bawaan asli yang melekat pada barang. Kemudian manusia, hewan, dan tumbuhan, hakikat jiwa adalah indera yang bisa mengetahui meskipun tidak dapat diraba, sedangkan fisik dapat diraba. Jiwa yang membuatnya merasa dan dapat menerima keutamaan dan kehinaan yang menghampirinya, juga sebagai penggerak menurut pilihannya untuk menggerakkan badan dengan cara paksaan dan penundukan, dan juga yang menunjukkan emosi. Setelah itu, Plato mengungkapkan bahwasannya jika manusia itu terdiri atas 3 kekuatan, di mana yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, kemudian spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, dan nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan yang merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Kemudian, manusia secara normal akan selalu mencari objek-objek dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhan secara sadar maupun secara tidak sadar, sehingga terciptalah aktivitas-aktivitas jiwa, diantaranya tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, kemudian asosiasi, inteligensi, perasaan, kemauan, dan gejala jiwa campuran. Setelah itu, manusia memiliki tahapan yang dikenal yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependasi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses berubahnya keadaan jasmania atau fisik yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan atau terstruktur. Kemudian, pendidikan ialah usaha sadar orang dewasa untuk membantu membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak ke arah kedewasaan. Definisi pendidikan di atas mengisyaratkan agar setiap pendidik, baik orang tua maupun guru, memahami benar hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat membimbing atau mengarahkan mereka ke arah kedewasaan yang diharapkan. Kemudian, kebanyakan ahli psikologi cenderung membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmania. Istilah perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek psikologi manusia. Kemudian,
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia atau siswa terdiri dari faktor lingkungan, kemudian faktor instrumental. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau biasa disebut dengan internal adalah berupa faktor fisiologis dan faktor psikologis pada diri siswa. Kemudian hereditas. Hereditas ini merupakan penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri biologis dari induk pada keturunannya. Kata lain dari hereditas adalah genetik. Ruang lingkup hereditas meliputi penurunan potensi atau kemampuan dan persamaan sifat antara keturunan dengan induknya. Sedangkan lingkungan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu di luar diri kita. Hereditas ini merupakan penurunan sifat atau ciri-ciri dari orang tua kepada anaknya. Hereditas ini berkaitan erat dengan genetik, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di luar diri manusia. Jadi, hubungan hereditas dan lingkungan sangatlah berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia karena keduanya saling berhubungan erat. Kemudian menurut Whit Harrington, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. Menurut Maurice L. Bigge, sifat dasar moral manusia ada yang baik, jelek maupun netral. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat aktif, pasif, dan intelektif. Berdasarkan konsep tersebut, maka konvergensi terdapat beberapa macam pembawaan, yaitu pembawaan jenis, kemudian pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan terakhir pembawaan perseorangan. Psikologi lingkungan juga ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya lingkungan. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku tampak maupun tidak tampak, serta disadari maupun tidak disadari. Kemudian, ruang lingkup psikologi pendidikan ini tidak hanya memberikan perhatian terhadap manusia, tempat serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan atau desain ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, kemudian bangunan-bangunan, ketetanggaan, serta setting-setting pada lingkup yang bervariasi lainnya. Adapun jenis-jenis lingkungan itu sendiri, yang pertama lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Kemudian lingkungan buatan atau binaan seperti jalan raya, kemudian perumahan, kemudian taman, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya lingkungan sosial, kemudian lingkungan yang dimodifikasi. Teori psikologi lingkungan itu sendiri ada teori pembangkitan, kemudian teori hambatan atau tingkah laku, kemudian teori penghambat lingkungannya, kemudian teori ekologi, serta teori stres lingkungan. Adapun proses interaksi sistem psikofisik manusia dengan lingkungan, yaitu setiap individu pasti memiliki kepribadian, dan kepribadian setiap individu itu sendiri berbeda dengan individu yang lain. Cara seseorang berperilaku dan berpikir demikian oleh kepribadian orang tersebut. Menurut Gordon W. Alford, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat, yaitu ada polusi, kemudian perubahan iklim, kemudian populasi, kemudian penipisan sumber daya alam, kemudian pembuangan limbah, kemudian kepunahan keanekaragaman hayati, kemudian pengundulan hutan, kemudian fenomena pengasamaan laut, kemudian penipisan lapisan ozon, kemudian hujan asam, kemudian rekayasa genetika. Adapun aliran psikologi behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori belajar yang
dipelopori oleh Todikeprov atau Watson dan Guthrie secara garis besar. Biofisme terdiri atas konekiosme atau perangsang jawaban. Pengedisian teori belajar dari 65 dan penguatan. Menurut aliran kognitif, belajar itu merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan perilaku seseorang yang tampak sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan internalisasi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang sedang diamati dan dipikirkannya. Menurut pandangan teori belajar humanisme, seseorang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu, inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Inteligensi ini seorang dapat diketahui secara lebih tepat dengan menggunakan tes inteligensi. Salah satu bentuk tes inteligensi yang sampai saat ini masih digunakan adalah tes yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Thodre Simon pada tahun 1908 di Prancis. Gardner membagi inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan multiply intelligency, yaitu kecerdasan spesial, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matematis, kemudian kecerdasan jasmani kinestetik, kemudian kecerdasan musikal, kemudian kecerdasan interpersonal dan kecerdasan interpersonal. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inteligensi seseorang yaitu faktor pembawaan, kemudian kematangan pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, dan kebahasaan. Adapun teori dari inteligensi yaitu teori faktor, kemudian teori struktural, intelektual, teori kognitif, dan teori inteligensi majemuk. Inteligensi seseorang dapat diketahui secara lebih tepat dengan menggunakan tes inteligensi. Salah satu bentuk tes inteligensi yang sampai saat ini masih digunakan adalah tes yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Thodre Simon pada tahun 1908 di Prancis seperti yang saya jelaskan tadi. Tes ini terkenal dengan sebutan tes Binet-Simon. Inteligensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan atau informasi dalam belajar. Hal ini tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga sangat penting bagi seorang pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dan pendidik adalah hal yang utama keberhasilan. Suatu proses pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan keduanya dalam hal mengajarkan dan memahami. Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh pendidik dan keberhasilan pendidik dapat dilihat dari keberhasilan siswa. Kemudian, peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan dapat sebagai keduanya dan objek didik. Sedangkan dalam pendapat konvensional, peserta didik memiliki ciri, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Perkembangan mempunyai arti suatu proses perubahan individu yang konsepsi dan berlangsung sampai akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan pada diri individu dapat diamati gejala-gejalanya. Persamaan perkembangan dan pertumbuhan di mana keduanya merupakan bentuk perubahan dalam diri individu. Pengertian perkembangan tidak semuanya diartikan pertumbuhan. Sedangkan dalam proses memahami peserta didik, penting kiranya memahami kebutuhan peserta didik juga, perkembangan peserta didik terlebih dahulu, sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri pribadi seutuhnya, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Readiness diartikan sebagai persiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesepian. Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan psikologis individu. Pengalaman juga mempunyai efek kuantitatif
dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmania maupun rohania. Pembentukan kesetiaan dipengaruhi oleh motivasi, kemudian ada sikap, kemudian minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Indikator kesiapan belajar dapat dilihat melalui sudut pandang siswa, guru, situasi, program, dan sarana. Serta faktor terhambat kesiapan belajar atau kesulitan dalam belajar ada dua, yaitu faktor internal mencakup fisiologi dan psikologi. Kemudian ada faktor eksternal mencakup orang tua, guru, dan lingkungan. Kemudian setelah itu motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Semakin tinggi motivasi belajar seseorang, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Dalam proses pembelajaran, motivasi ini belajar merupakan juga aspek yang sangat penting dalam belajar, sangat diperlukan motivasi. Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil juga pelajaran itu. Pada mulanya muncullah minat untuk belajar. Hal ini sejalan dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong siswa untuk belajar. Jadi motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar. Dalam pembelajaran di kelas, motivasi belajar siswa cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran guru belum mengembangkan strategi atau metode pembelajaran yang menarik, sehingga mendorong minat dan strategi atau motivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, motivasi belajar adalah hal yang sangat penting. Motivasi bagi siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif belajar. Tanpa adanya motivasi, terkadang siswa sangat malas dalam bekerja. Motivasi belajar sangat berperan mendorong peserta didik mencapai keberhasilan belajar mereka. Setelah itu, permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan adalah adanya kesulitan belajar oleh para peserta didik. Salah satu yang menjadi permasalahan peserta didik adalah tidak lain adalah masalah terkait psikologis. Proses guru sangat dibutuhkan dalam pendekatan psikologi peserta didik sebagai salah satu pemecah masalah ini. Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan bahwa peserta didik ini tersebut memiliki masalah kesulitan belajar, baik berupa fisik, psikologis, kemudian fisiologis atau sosiologis. Contoh bahwa peserta didik ini sedang mengalami masalah kesulitan belajar, yaitu dapat ditandai dengan malasnya siswa dalam mengerjakan tugas, kurang fokus, atau bahkan tidak memperhatikan saat dijelaskan tentang belajar yang sedang berlangsung, tidak semangat ketika sedang berada dalam proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Peserta didik yang seperti ini sangat butuh bimbingan belajar agar lebih optimal. Sekolah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu memecahkan masalah seperti ini. Peran guru dalam hal ini yaitu mencari tahu apa yang membuat peserta didik sampai mengalami permasalahan tersebut, sehingga masalah tersebut dapat segera selesai sebelum semakin memburuk keadaan sang peserta didik. Setelah itu, ada 3 teori, yaitu teori belajar, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Teori behavioristik. Teori ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena pelajaran ini adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau kebiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian ada teori kognitif. Jadi teori ini merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Kemudian ada teori belajar humanistik, di mana teori ini adalah dapat diterapkan dan pembelajarannya tauhid, akhlak, akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang sangat luas.
Sehingga pembelajaran apapun dan pada konteks maupun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah dan kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.